Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sarahli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan keterang menerang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara menurut para ahli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Paramita dari kelas A semester 6, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baiklah, ya langsung saja yang pertama yaitu Prajudi Atmosidurjo mengemukakan ada 3 arti daripada administrasi negara. Yaitu yang pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik. Yang kedua yaitu sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional. Dan yang ketiga yaitu sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Yang kedua yaitu menurut E. Utrecht. E. Utrecht mengemukakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Yang ketiga yaitu Dimok. Dimok mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. Menurut J.H.P. Beltefroid mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Logenman mengatakan hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara melakukan tugasnya dengan cara khusus. Menurut Bachtan Mustafa menyebutkan ada 3 poin yang dapat menggambarkan administrasi negara. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Fungsi menjamin kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum dalam konsep dan praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut. Yang kedua, menjamin keadilan sosial. Fungsi menjamin keadilan sosial memiliki arti bahwa hukum mampu memberikan keadilan dan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Yang ketiga yaitu berfungsi pengayoman. Fungsi pengayoman memiliki arti bahwa hukum mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimilikinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian asas legalitas dan asas diskresi. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Selanjutnya, asas diskresi. Asas diskresi dalam hukum administrasi negara
adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.